Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah teman-teman, kali ini aku mau ngajakin kalian nih buat kitchen tour di dapur aku ini. Setelah renovasi kemarin aku kan belum ada untuk kitchen tour ya teman-teman. Terus juga udah lumayan banyak nih yang nanyain dan juga yang minta buat dibikinkan kitchen tour yang ada di dapur ini gitu ya. Dan juga pada banyak yang minta untuk menjelaskan sekalian ukuran-ukuran dari ruangan-ruangan yang ada di dapur aku ini. Oke deh teman-teman, tanpa berlama-lama lagi ya, yuk temenin aku buat kitchen tour di dapur. Tapi sebelum itu aku juga mau ingatin ke kalian ya, aku nggak ada bermaksud ria, pamer ataupun yang lainnya. Dan di sini tuh niat aku hanya untuk sekedar sharing, semoga aja bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Oke deh teman-teman, yuk mari kita mulai. Oke teman-teman, di sini kita mulai dari bagian sudut sebelah sini ya. Nah ini yang ada pintu, ini adalah kamar mandi ya teman-teman. Jadi ini pintu kamar mandi, nanti aku juga bakal liatin ke kalian bagaimana kamar mandinya, berapa ukurannya. Dan di sebelah sini aku juga ada laundry room teman-teman. Ini laundry roomnya nggak pakai pintu ya, aku cuman kasih sedikit tirai aja hordeng gitu. By the way, di sini aku juga tambahin satu lemari piring teman-teman, karena menurut aku lemari piring ini udah cocok di sini ya. Lemari piring yang aku gunakan di sini adalah lemari piring aluminium, dan dulu aku beli lemari piring ini tuh dengan harga 2.100.000 ya kalau aku nggak salah ingat. Jadi itu lemarinya itu mau udah lumayan lama teman-teman. Oke, bergeser sedikit. Di sebelah laundry room, di sini langsung ada meja kompor ya, teman-teman. Jadi ini tuh meja kompor aku itu memang langsung bersebelahan sama laundry room aku. Untuk laundry room nanti juga bakal aku ajakin kalian buat ngeliat laundry roomnya seperti apa. Terus aku juga bakal liatin ke kalian dan kasih tahu ukurannya berapa gitu ya. Nah, teman-teman, kita beralih ke bagian sini. Nah, di bagian sini aku taruh satu tong sampah berwarna pink ya, teman-teman. Itu biasanya aku kasih plastik, itu belum aku kasih plastik. Next, kita ke bagian area meja kompor aku. Dan di sini aku juga bakal jelasin ke kalian berapa ukuran dari meja kompor aku ini ya. Nah, teman-teman, ukuran meja kompor aku yang bagian wastafel ini, bagian meja wastafel ini ya. Ini tuh udah aku catatin ya. Ini ukuran meja wastafel. Ini tuh sekitar 163 sampai 165 cm, teman-teman. Yang bagian lurus ini ya, sampai ke sudut sini itu sekitar 163 sampai 165 cm. Dan kalau untuk tingginya, teman-teman, kalau untuk tingginya itu sekitar 78 sampai 80 cm ya untuk bagian sini. Nah, di sini tuh keramik yang aku gunakan untuk si lantainya, teman-teman, untuk si mejanya ini tuh sama ya semuanya. Ini aku menggunakan granit ukuran 60 kali 60. Aku tuh habisnya cuma sekitar 2 kotak ya, teman-teman. Itu pun masih ada sisanya ya, satu. Ini di sini tuh aku pilih warnanya tuh yang warna krem ya, bukan warna putih. Sebenarnya itu warnanya itu agak krem gitu. Dan kalau untuk di bagian dindingnya teman-teman, di sini aku menggunakan keramik. Keramik itu ukuran 25 kali 40. Jadi ini tuh aku buat sampai 3 keramik gini aja ya teman-teman, karena memang keterbatasan dana. Jadi ini aku pakai 3 ke atas kayak gini, berarti tingginya itu sekitar 75 cm ya teman-teman keramiknya ini. Nah oke teman-teman, udah selesai aku jelasin di bagian sini. Next kita ke bagian area meja kompor ini ya. Nah untuk di bagian meja yang tentang kompor ini teman-teman, panjangnya itu 85 cm. Ini ya, sekitar 85 cm teman-teman. Terus juga bagian yang ini, bagian meja yang ini juga panjangnya itu 85 cm, dan ini tuh tingginya 78 sampai 80 sama seperti ini. Tapi yang ini teman-teman, yang ini tuh tingginya dari sini ke bawah gitu ya. Itu tuh sekitar 70 cm. Dan hordengnya teman-teman, kemarin tuh juga ada yang nanya hordeng aku ini tuh ukurannya berapa. Yang ini sama yang ini itu hordengnya 75 cm. Dan kalau yang ini itu tuh 70 ya teman-teman tingginya. Oke teman-teman, lanjut ya. Berarti panjang ini ya, meja ini 163 sampai 165 cm. Nah, kalau bagian ini teman-teman, ini tuh panjangnya 240 cm atau 2,4 meter ya.
Jadi, di sini tuh aku menggunakan keramiknya tuh lumayan berapa kotak ya, aku juga lupa sih teman-teman. Cuman di sini keramiknya itu yang dinding itu 25 kali 40 dan posisinya itu ditidurkan teman-teman ya, ditidurkan. Nah, keramiknya ini tuh satu 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 baris gitu teman-teman, 6 maksudnya 6 pieces, 3 baris gitu ya. Berarti di sini tuh di bagian sini keramiknya itu yang kepakai sama aku tuh 18 keping teman-teman, 18 keping ya. Nah, pokoknya seperti ini aja sih teman-teman ya untuk, meja kompor aku tuh juga dari sini ke sini tuh nggak terlalu tinggi juga ya, nggak terlalu tinggi, karena memang keterbatasan budget juga mau bikin keramiknya itu, lebih tinggi lagi gitu. Oke, sekarang kita ke bagian, perintilannya ya teman-teman. Nah, di sini aku menggunakan rak yang, ini ya, yang dari kayu, teman-teman itu, dikasih sama teman aku. Terus di sini aku taruh tempat bumbu-bumbu tepung-tepung sih teman-teman, bukan bumbu tepung. Terus itu juga ada aku taruh blender. Nah, di sini aku juga taruh satu bunga gini ya, bunganya juga ngasal banget. Terus aku juga kasih satu bunga juntai kayak gini teman-teman. Dan di sebelah sini juga aku kasih, buat gantungan kain lap, terus ini juga sarung tangan buat ngangkat yang panas-panas gitu ya. Nah, kita lanjut ke area sini. Ini aku taruh ada 2 rak gitu ya teman-teman, satu rak kayu yang besar ini dan ini rak yang plastik. Ini tuh plastik ya, tapi plastiknya itu kokoh banget teman-teman. Nah, di atas rak plastik ini aku taruh ada minyak goreng, kecap ya, terus itu ada bumbu-bumbu yang jarang aku pakai, terus itu juga bumbu-bumbu sisa, yang misalnya kayak ada bungkusnya gitu teman-teman. Nah, aku taruhnya di situ. Dan di sini aku juga taruh satu rak 3 susun dari kayu juga ya ini, yang berwarna pink putih teman-teman. Dan di sini ada sutil, ini sutil yang, apa ya, yang biasa aja sih teman-teman, ini yang paling sering aku pakai pas masak. Dan di bagian sini aku taruh ada telenannya nih teman-teman. Ini di rak bagian atas ya, dan di rak yang bagian tengahnya ini aku taruh ada bawang bawang merah, bawang putih sama jahe gitu. Terus di bagian paling bawah teman-teman ini tuh adalah tempat bawang merah, terus juga tempat-tempat kentang ataupun kadang tuh telur ya, aku taruh di bagian sini. Oke teman-teman, di bagian atas ini aku ada satu ambalan gitu, ambalannya itu pun yang dibikin sendiri ya teman-teman. Ini tuh dari triplek, tapi triplek yang tebel banget ya, tebel banget. Terus itu di atas ada keranjang 2 biji. Itu tuh buat naruh alat-alat kebersihan gitu ya, buat aku ada buat naruh kain lap, terus itu juga ada alat buat bersih-bersih juga. Terus itu aku taruh satu bunga dan di sini ada kompor, di sini aku pakai kompor yang 2 tungku ya teman-teman, yang kompor yang 2 tungku, merek Rinnai. Dan ini tuh kompornya aku kasih stiker kompor yang motif marmer warna pink. Nah, kenapa aku pilih motifnya itu yang warna pink kayak gini tuh, yang nggak berbunga-bunga gitu ya, karena aku kurang suka terlalu ramai banget bunga-bunganya gitu ya. Jadi aku pilih motifnya itu yang aman-aman seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya di bagian sini aku juga taruh satu rak bumbu. Nah, rak ini tuh dari besi gitu ya, teman-teman. Ini aku dulu belinya offline dan ini ada per bumbu-bumbuan aku ya, teman-teman ya. Dan di sini juga ada satu set pisau. Aku tuh juga ada pisau yang lain ya, ini satu set lagi. Ini untuk barang-barangnya itu sebagian ada aku beli di Shopee ya, teman-teman. Nanti akan aku coba sematkan untuk linknya yang ada di description box gitu ya. Jadi buat kalian yang mau samaan itu boleh banget. Nah, teman-teman di sini aku juga taruh gunting ya. Ini aku sengaja taruh guntingnya di situ aja karena gunting itu sering hilang ya menurut aku. Kadang lupa naruh, jadi aku taruh di situ biar selalu kelihatan. Dan teman-teman ini di atas rak bumbunya, ini aku juga taruh satu bunga ya teman-teman, ini satu satu pot bunga kayak gini. Dan di bagian sini aku juga cantolin sutil ya. Sebenarnya sutil ini tuh ada tempatnya gitu teman-teman. Cuman menurut aku lebih enak aja dia itu dipajang gitu ya biar sekalian jadi hiasan karena warna itu cantik banget. Aku juga sering pakai buat masak ya teman-teman. Nah ini ya sutilnya tuh warna pink kombinasi sama warna gold. Nah, kalau untuk, si raknya, si gantungannya ini teman-teman, apa sih namanya ini ya, si, gantungannya inilah pokoknya ya, itu aku belinya di Shopee teman-teman, murah pokoknya ya harganya itu. Itu sebenarnya bisa dipaku teman-teman, bisa juga langsung ditempel, karena memang dia itu udah sekalian ada lemnya. Cuman punya aku itu, lemnya itu udah rusak, jadi udah nggak bisa nempel, makanya itu aku cantolin gitu teman-teman di paku gitu.
Dan di sini aku juga taruh teman-teman satu telenan aku yang besar, yang kayu. Ini tuh adalah hadiah ulang tahun aku dari subscriber aku beberapa waktu yang lalu ya. Ini tuh juga ada namanya teman-teman, Bunda Twin. Nah, seperti itu aja sih teman-teman untuk di bagian meja kompor aku ini ya, nggak terlalu banyak-banyak banget barang, kayak gini aja. Dan kalau untuk si apa namanya, untuk si mejanya ini seperti yang aku udah bilang tadi, dia itu mejanya itu granit. By the way teman-teman, kalau misalnya kalian itu untuk bagian ini teman-teman, ini ya bagian list yang ini sama ini tuh berbeda teman-teman, karena memang kemarin itu keramiknya itu udah nggak cukup. Jadi keramik yang ada tempelan di bagian list depan ini adalah sisaan dari kamar mandi teman-teman, dari kamar mandi, dari laundry room itu masih ada sisaannya. Jadilah ini tuh ditempelin di sini gitu ya, berhubung keramik yang kayak gini itu udah nggak cukup waktu itu. Oke teman-teman, untuk di area meja kompor aku kayak gini aja, simple, nggak, menurut aku nggak terlalu banyak barang juga. Dan alhamdulillah aku seneng banget teman-teman akhirnya punya meja dapur impian aku. Akhirnya punya meja dapur yang cantik gitu ya, walaupun bagian rumah yang lainnya itu masih sederhana banget, tapi setidaknya di bagian meja kompor ini alhamdulillah udah beres gitu, udah cantik gitu ya teman-teman. Semoga nanti area yang lainnya itu juga bisa direnovasi, terus juga bisa diplester bagian dinding-dinding yang belum diplester. Nah, kita beralih ke bagian sebelah sini teman-teman. Di bagian samping meja kompor aku, ini aku ada kulkas satu pintu teman-teman. Nah, ini ya. Kulkasnya ini sebenarnya bukan punya aku teman-teman, itu aku bawanya dari rumah mama mertua ya dulu. Terus dia itu udah bener-bener jelek banget waktu itu teman-teman, bagian depannya itu udah karatan. Cuma karena udah dikasih stiker warna pink yang kayak gini tuh jadinya tuh lebih cantik ya, lebih bersih juga kelihatannya. Nah, ini di sini ada satu jendela, teman-teman. Terus ini ada pintu. Kenapa di dapur aku tuh aku kasih jendela? Padahal udah ada pintunya gitu ya. Karena aku tuh senang banget kalau misalnya pintu tuh di dapur tuh ada jendelanya. Jadi bisa dikasih hordeng gitu, teman-teman. Makanya di sini aku kasih jendela satu ya. Jendelanya juga ukurannya nggak terlalu besar. Pokoknya aku seneng aja kalau misalnya dapur tuh ada jendela gitu ya. Karena kan kadang kalau pintu tuh nggak selalu kita buka gitu ya. Makanya aku tuh kasih satu jendela gitu yang selalu dibuka. Cuman sekarang-sekarang ini aku tuh kalau misalnya bikin video, kadang jendelanya suka aku tutup karena kamera handphone aku tuh, lagi nggak baik-baik aja ya. Makanya kalau misalnya dibukain jendela, dia tuh biasanya pencahayaannya tuh pecah teman-teman. Makanya kadang aku nggak bikin, nggak buka maksudnya jendelanya pas masak gitu ya. Oke, kita lanjut di bagian sini ya, teman-teman. Di sini aku ada satu meja makan. Ini tuh sebenarnya bukan meja makan sih, tapi meja TV. Cuman karena memang lagi nggak dipakai, jadi aku jadikan dulu meja makan ya. Semoga nanti suatu saat bisa punya meja makan beneran. Nah, di sini aku taruh di meja makan. Ini ada rice cooker, terus ini ada air minum ya, dan juga tudung saji susun ya, teman-teman, yang 4 susun. Dan di sini aku juga ada taruh satu tempat sendok. Nah, tempat sendok ini sebenarnya rentan banget berdebu ya teman-teman, karena dia tuh nggak ada tutupnya. Jadi ya seperti itu deh, kalau misalnya mau dipakai kadang tuh suka dicuci lagi gitu ya sendoknya. Next kita di bagian sebelahnya, ini aku ada lemari, bukan lemari, lemari sih, lemari laci gitu, susun 3. Sebenarnya itu susun 4, tapi yang satunya itu udah pecah gitu. Jadi di sini aku pakainya itu 3. Dan di atas lemari susun aku taruh tempat beras teman-teman, dispenser beras aku yang warna pink putih. Dan di atasnya ini ada tempat buat ngecas handphone, terus ada colokan. Dan juga di sini aku taruh satu bunga juntai gitu, teman-teman. By the way, aku mau kasih tahu dulu ya untuk ukuran dapur aku ini, teman-teman, dari arah pintu kamar mandi ke bagian sini, teman-teman. Itu lebarnya tuh 5,5 meter ya, dan untuk maksudnya panjangnya 5,5 meter. Dan kalau untuk dari sini ke bagian sana itu lebarnya 4,5 meter ya. Karena kan dulu aku renovasi dapur aku yang lama itu yang kayu, ke dapur ini tuh dibikin panjang teman-teman, itu 10 kali 4,5 meter. Makanya ini tuh kelihatannya lega banget ya, karena emang dia tuh panjang teman-teman. Oke deh, lanjut lagi ya. Di bagian sini teman-teman aku ada satu lemari. Ini tuh dulunya lemarinya itu warna biru ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu aku makeover, aku kasih stiker gitu teman-teman di lemarinya jadi warna pink gitu ya. Dan ini tuh lemarinya ada 3 susun teman-teman, ada 3 tingkat maksudnya.
Di bagian atas lemari ini aku taruh rak kayak gini ya teman-teman, ada 3 susun kayak gini. Ini tuh buat naruh perintilan-perintilan, charger gitu ya, pokoknya perintilan-perintilan aku yang kecil yang sering hilang kadang tuh ya. Jadi aku taruh di sini. Dan ini ada galon. Galon ini tuh lagi nggak aku pakai teman-teman karena untuk si dispensernya itu lagi rusak gitu ya, jadi nggak dipakai. Terus juga ini tuh aku kasih si galonnya itu sarung yang motifnya itu gemoy banget ya, cantik banget. Oke lanjut teman-teman, untuk si isi di dalam lemari ini tuh ada keranjang rotan ya, yang ini yang ukurannya agak panjang. Aku nggak tahu sih ini tuh ukurannya berapa, aku lupa. Ini aku taruh di sini. Ini tuh buat naruh stok-stok belanjaan aku teman-teman. Jadi yang di bagian atas ini buat naruh tempat persabunan gitu ya teman-teman. Terus yang di bagian bawah itu buat naruh stok-stok makanan gitu ya, kayak tepung atau yang bahan-bahan makanan lainnya lah. Dan di sini juga ada satu keranjang kayak gini teman-teman. Ini tuh yang aku bikin sendiri dari kardus ya. Ini tuh isinya random banget sih teman-teman. Ada banyak sih isinya gitu ya. Ada obat-obat segala macam tuh ada di sini. Agak random dan agak berantakan isinya ya. Oke, kita lanjut ke bagian rak yang ini. Di sini aku juga taruh ini ya teman-teman. Apa sih namanya? Tegosiul ya. Tegosiul aku yang warna pink. Ini tuh merek Bolde. Ini tuh dikasih sama temen aku juga. Terus ini apa keranjang rotannya juga aku taruh di situ. Terus di bagian paling bawah teman-teman itu ada magicom aku yang udah lama nggak aku pakai, yang punya aku yang lama ya. Terus itu juga ada panci dan juga aku taruh blender yang itu yang warna hijau ya teman-teman di bagian paling bawah biar kayak nggak terlalu kelihatan banget gitu ya. Makanya aku taruh di bagian paling bawah. Nah, di sini kita lanjut ke bagian rak ini teman-teman. Ini aku taruh sendok teman-teman, ini tuh sendok set gitu ya, ada sendoknya, ada garpunya, terus juga ada pisaunya sekalian. Ini aku taruh di bagian paling atas, terus di sini juga ada bunga, dan ini juga ada teko teman-teman ya, teko air minum gitu. Biar lebih cantik gitu ya, makanya aku kasih itu buat hiasan. Terus di sini aku taruh satu keranjang ini teman-teman. Ini tuh isinya ada obat gitu ya. Oke lanjut di bagian rak yang selanjutnya ini aku juga taruh panci dan di bagian paling bawah itu ada wajan-wajan aku teman-teman ya. Ini aku taruh di sini dulu. Mungkin kalau misalnya kita tuh punya ruang tamu teman-teman, ini tuh cantik banget ya ditaruh di ruang tamu buat naruh hiasan gitu, bunga, boneka, atau apa itu cantik banget ya teman-teman. Berhubung aku tuh ruang tamunya belum ada gitu, belum jadi gitu ya, makanya aku taruh di sini dulu sementara untuk naruh perabotan-perabotan aku. Oh ya, teman-teman, di sini tuh aku sengaja banget ya untuk kitchen tour-nya itu langsung ngomong kayak gini, biar aku tuh bisa lebih detail gitu teman-teman untuk menjelaskannya gitu ya, biar lebih apa lebih ingat juga aku apa aja yang mau aku jelasin karena kadang di dubbing itu aku suka lupa gitu ngejelasinnya. Oke deh, kita balik lagi ke videonya. Nah, teman-teman di bagian sini aku juga taruh satu bunga juntai kayak gini ya. Dan ini ada lerbek aku yang 4 susun. Lerbeknya ini juga dikasih ya sama temen aku. Nah, untuk si lerbeknya ini teman-teman di bagian paling atas ini aku ada taruh chopper aku. Terus ini ada oven, terus ini juga ada rice cooker aku dan ini ada air fryer. Sebenarnya di bagian sini tuh ada oven teman-teman ya, oven aku yang warna pink. Cuman oven aku itu kemarin tuh lagi aku tinggal di rumah tante ya, karena beberapa waktu lalu aku tuh ada kegiatan di rumah tante, bebikinan kue gitu teman-teman. Jadi aku bawa aja oven aku biar banyak gitu ya tempat buat masaknya biar cepat selesai gitu. Jadi masih belum aku jemput, masih tinggal di sana ovennya. Dan di lerbek bagian bawah teman-teman itu ada keranjang, keranjang rotan juga. Ini tuh buat naruh barang elektronik aku yang agak kecil dan jarang aku pakai. Dan warnanya tuh nggak pink gitu ya. Jadi aku taruh di situ buat nyembunyiin. Di bagian ini tuh ada chopper aku teman-teman yang kemarin tuh dapat kiriman dari Malaysia. Terus juga di sini ada mixer gitu ya. Pokoknya ini tuh aku simpen di sini aja karena memang warnanya kan nggak pink jadi biar kayak lebih bagus aja dipajang itu yang warna pink putih gitu teman-teman. Udah sih seperti ini aja teman-teman di bagian sini ya. Mungkin area ini tuh adalah area yang salah satu yang paling rame, yang paling banyak perabotannya ya teman-teman. Segalanya ada ya di sini tuh, masya Allah. Alhamdulillah seneng banget punya area ini ya teman-teman. Pojok ini tuh salah satu pojok favorit karena banyak banget barang-barang yang cantik-cantik ada di sini. Nah teman-teman ini kalian bisa lihat ya teman-teman, dindingnya itu masih belum diplester ya, masih batu bata.
Itu dari pintu kamar mandi teman-teman ke sini panjangnya itu 5,5 meter ya. Terus itu juga pintunya itu cuman aku kasih hordeng doang ya. Terus itu di dinding yang di dekat kamar mandi juga ada apa namanya? Ada tampah, terus juga ada gayung ya teman-teman. Aku gantung di situ aja. Oke teman-teman, sekarang aku mau ngajakin kalian buat ngeliat kamar mandi aku dan aku juga bakal tunjukin ke kalian apa aja yang ada di kamar mandi aku ya. Oke, seperti ini nih teman-teman kamar mandi aku ya teman-teman. Nih kalian bisa lihat sendiri kamar mandi aku tuh aslinya itu apa yang nggak lapang gitu loh teman-teman. Dia itu panjang tapi nggak lebar gitu. Nah di bagian sini, ada kloset, terus itu ada keran satu sama ember satu ya teman-teman. Pengganti bak ya karena kami tidak menggunakan bak. Nah, teman-teman untuk lebar dari kamar mandi aku ini tuh adalah 125 sentimeter ya atau 1,25 meter gitu. Jadi 1 meter lebih sedikit ya teman-teman. Nggak lebar sih kamar mandi aku ini tuh. Karena memang ya nggak perlulah lebar-lebar banget ya, segini juga udah cukup. Dan kalau untuk panjangnya teman-teman, untuk panjang dari kamar mandi aku ini tuh memang lumayan panjang ya, sekitar 2,5 meter ya untuk panjangnya. Nah, di sini ada keran juga satu, sama itu ada embernya ya teman-teman. Terus di bagian sini aku juga taruh satu rak teman-teman, rak gantung gitu di dinding ya buat naruh-naruh sabun, sampo, yang pokoknya keperluan mandi lainnya. Udah sih teman-teman begitu aja ya kamar mandi aku. Nah, di bagian sudut sini, ini aku juga taruh satu tempat handuk gitu ya. Ini dia aku taruh gantungan handuk gitu di sini, terus juga itu ada sikat-sikat juga yang jarang-jarang banget aku pakai gitu, aku taruh di situ. Terus juga ada beberapa perintilan kecil lainnya yang, disangkutin di situ ya. Oke teman-teman, seperti inilah ya penampakan kamar mandi aku teman-teman, syukur alhamdulillah ya ini kamar mandinya itu udah lebih baik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan dindingnya itu juga cuman seng doang ya. Nah kalau sekarang tuh alhamdulillah ini udah di keramik, lantainya juga udah keramik gitu ya. Jadi pas mau ngebersihin ini tuh udah, mudah gitu ya teman-teman ngebersihinnya, alhamdulillah. Oke teman-teman, kita tinggal untuk kamar mandi, sekarang kita lanjut ke bagian laundry rumahku ya. Nah seperti ini laundry rumahku. Nah, ini kalian bisa lihat ya teman-teman, laundry rumahku tuh juga masih minim dekor banget, masih seadanya banget ya. By the way teman-teman, untuk si laundry rumahku ini tuh ukurannya itu 150 cm ya. Nah, ini lebarnya, lebar ini 150 cm teman-teman. Dan kalau untuk panjangnya ini 170-an senti ya, jadi lebih kurang segitu. Dan di sini aku ada taruh satu keranjang buat kain kotor gitu, terus itu ada satu ember buat nampung air. Ini ada keran gitu ya teman-teman. Keran itu sebenarnya ketinggian sih kemarin itu ya, makanya ini dikasih selang. Waktu itu sebenarnya pengennya itu aku tuh punya dua keran gitu ya di kamar mandi, cuman kata Pak sudahlah satu aja gitu ya, alhasil ya udah deh cuman satu. Nah, di bagian sini aku taruh mesin cuci teman-teman. Ini mesin cucinya itu yang 2 tabung. Alhamdulillah ini mesin cucinya itu aku beli dari gaji aku di YouTube ya teman-teman, alhamdulillah. Nah, teman-teman untuk keramik dari laundry rumahku ini itu tuh sama persis sama keramik yang ada di kamar mandi ya, keramik dindingnya, terus juga keramik lantainya itu persis sama ya, karena memang aku lebih suka aja sih warnanya itu yang putih-putih kayak gini. Ini putihnya itu nggak yang polos gitu ya teman-teman, tapi dia ada motifnya bergaris-garis gitu. Nah, seperti ini aja teman-teman untuk penampakan di laundry rumahku ya, masih minim banget dekorasinya, tapi alhamdulillah udah punya tempat nyuci terpisah ya teman-teman dari tempat mandi ya. Jadi kalau misalnya ada orang mau mandi, kita mau nyuci itu nggak ngerasa terganggu ya teman-teman, alhamdulillah. Oke teman-teman, kita masuk ke ruangan samping sini ya, yang sebenarnya itu pengen diperuntukkan tuh jadi ruang tamu. Cuman memang sekarang itu masih belum ada apa-apa ya, isinya di sini tuh masih kosong. Nah ini ya teman-teman, dia tuh masih kosong banget ya. Ya aku nggak tahu sih teman-teman kalau suatu saat ini tuh bakalan dirubah jadi, kamar atau apa gitu ya, tapi kalau sekarang sih pengennya jadi ruang tamu. Tapi kalau misalnya nanti rumah depan itu udah direnovasi, ya mungkin aja ruang tamunya itu bakalan ditaruh di ruang depan gitu ya. Kalau untuk sekarang ini di sini ruang tamu ya teman-teman.
Aku bilangnya ruang tamu dululah ya, walaupun itu masih belum ada isinya apa-apa. Ini kalian bisa lihat teman-teman di sini tuh masih random banget ya isinya itu kayak ada tikar teman-teman, terus ini juga ada, apa namanya, sarung buat Pak Su sholat ya digantungin di situ. Terus ini juga ada alat-alat buat kerjanya Pak Su ya teman-teman. Nah, sekarang ruangan itu adalah, ruangan buat tempat persinggahan barang-barang yang jarang dipakai atau barang-barang yang, apa, yang bakalan sering dipakai buat, keperluan kerjanya Pak suami gitu ya, teman-teman. Nah, untuk lebar dari ruangan ini tuh adalah 4 meter, teman-teman. Terus kalau untuk lebarnya untuk panjangnya maksudnya, itu adalah 4,5 ya, teman-teman. Nah, seperti ini aja sih teman-teman penampakannya. Di sini juga tuh belum ada lampunya, teman-teman ya. Makanya ini kalau mau bikin konten di sini, itu cahayanya kurang bagus banget. Karena memang di sini tuh belum ada lampunya gitu, jadi itu cuman ngarepin sinar matahari doang buat jadi, penerangnya gitu ya. Dan di pintunya di sini aku juga kasih hordeng teman-teman, biar kayak lebih cantik aja gitu ya kelihatannya. Nah, kalau dilihat dari luar teman-teman ya, area ruangan yang tadi seperti ini. Nah, di bagian depan, area ruangan yang tadi aku liatin, ya ruangan tamu yang belum jadi, ini ada teras teman-teman, teras sedikit ya, cuman satu lembar atap sih panjangnya. Nah, itu juga jendelanya masih dari, papan ya teman-teman, belum pakai jendela. Pokoknya masih sederhana kayak gini banget ya teman-teman. Oke, alhamdulillah teman-teman aku udah selesai buat ngajakin kalian buat kitchen tour di bagian dapur yang sudah direnovasi. Nggak dapur doang sih, tadi aku juga ngeliatin ke kalian laundry room, terus juga kamar mandi gitu ya. Walaupun masih sederhana banget semuanya ya teman-teman, dindingnya juga masih batu bata, belum diplester. Alhamdulillah, bersyukur banget udah punya semuanya ini ya, dan di sini aku mau kasih tahu lagi kalau panjang dapur aku ini yang aku renovasi gitu ya, pokoknya panjang keseluruhannya nih teman-teman, adalah 10 meter kali 4,5 meter. Dan aku juga bakal jelasin lagi dan kasih tahu lagi di sini budget aku itu renovasi kemarin, walaupun udah pernah aku jelasin ya, budgetnya itu adalah sekitar 33 juta. Itu udah termasuk upah sama bahan ya teman-teman, alhamdulillah. Sebenarnya sih kalau dibilang pasti 33 tuh nggak juga ya, kalau misalnya dihitung sama yang kecil-kecil lainnya, itu mungkin bisa habis sekitar 35 juta ya teman-teman. Cuman itu yang apa ya, yang di bagian pengeluaran besar-besarnya aja itu 33 juta. Dan mungkin kalau dihitung juga sama yang kecil-kecil kayak misalnya, paku habis terus dibeli gitu ya, atau yang lain-lainnya gitu ya, itu bisa habis sekitar 35 juta teman-teman. Alhamdulillah teman-teman akhirnya selesailah sudah ya untuk kitchen tour aku kali ini. Kalau misalnya kalian tuh ada yang mau ditanya-tanyakan entah apa nanti kalian komen aja bakalan aku jawab ya teman-teman. Mohon maaf videonya itu juga rada kepanjangan. Aku tuh sengaja ya, bikin video ini tuh pakai suara langsung kayak gini, ngomong langsung, terus juga langsung di depan kamera aku jelasin, biar aku tuh nggak lupa teman-teman buat ngejelasin ke kalian. Karena biasanya kalau udah di-dubbing, kadang tuh suka lupa ngejelasinnya gitu ya, terus nggak kurang detail gitu ya. Dan semoga aja teman-teman video aku ini tuh bisa menginspirasi kalian dan juga, semoga bisa memotivasi kalian juga buat kalian yang belum punya rumah sendiri, semoga segera Allah, bantu kalian buat bisa punya rumah sendiri dan buat kalian yang udah punya rumah dan mungkin pengen berencana renovasi, semoga Allah mudahkan ya teman-teman, amin. Nah, teman-teman, di sini aku juga mau jawab, pertanyaan dari teman-teman, apakah aku renovasi ini semua uangnya itu dari uang aku gaji aku dari YouTube? Jawabannya tidak ya. Jadi bisa dibilang pendapatan aku dari YouTube untuk renovasi rumah ini mungkin cuma separuhnya, teman-teman. Jadi, separuhnya itu adalah, uang tabungan aku sama Pak Su gitu ya. Terus juga sisanya itu memang ada uang tabungan aku sendiri yang setiap aku gajian aku belikan emas. Terus juga ada uang-uang aku yang lain yang selama proses renovasi itu tuh, pendapatan aku, endorsement dan segala macam ya teman-teman, alhamdulillah. Pokoknya bisa dibilang, nggak semua gitu ya, tapi memang sebagian ya, sebagian dari renovasi ini adalah pendapatan aku dari YouTube, dari endorse gitu ya teman-teman, jadi nggak semuanya gitu ya, 35 juta itu ya, nggak semuanya lah gitu ya teman-teman. Dan juga teman-teman, aku juga mau, jelasin ke kalian ya, kalau misalnya aku renovasi ini tuh, kenapa aku tuh renovasinya di bagian dapur terlebih dahulu, karena memang kalian itu pasti tahu buat yang udah ngikutin aku dari lama, dapurku itu bener-bener udah lumayan parah teman-teman, dindingnya itu udah pada, lapuk gitu ya, bahkan waktu itu pernah sampai copot gitu temen dindingnya, karena udah lapuk banget. Terus ditambah lagi atapnya itu juga paling sering bocor,
Terus juga kamar mandiku kalian bisa lihat ya memprihatinkan banget, dindingnya itu juga waktu itu, masih dari, seng gitu teman-teman, terus kalau hujan pasti basah gitu ya. Belum lagi lantainya juga yang nggak banget gitu ya, pokoknya udah semrawut banget. Jadinya makanya kami tuh sama Pak Su mendahulukan renovasinya di bagian dapur gitu ya. Ditambah lagi bagian dapur ini adalah tempat yang paling sering aku pakai buat ngonten gitu, buat kerja gitu ya, jadinya dapurnya duluan yang direnovasi. Ya semogalah teman-teman nanti misalnya aku ada rezeki lagi gitu ya, bisa nabung-nabung lagi gitu ya buat renovasi rumah bagian depan yang selanjutnya gitu ya. Pokoknya semoga aja apa keinginan kita, apapun harapan kita teman-teman, semoga aja Allah permudah dan Allah, bantu untuk mewujudkannya ya, amin. Oke deh teman-teman semuanya, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin kitchen tour aku kali ini, semoga ada manfaatnya buat kalian semua. Mungkin next aku bakal usahain juga buat bikin, home tour ya teman-teman, yaitu aku bakal liatin ke kalian, keseluruhan rumah aku ya, tapi insya Allah aku nggak bisa janjikan secepatnya, pokoknya sesempatnya aja ya. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu support dan dukung aku, yang udah selalu, setia nonton konten-konten aku, dan pastinya juga buat kalian yang udah selalu, memberikan komentar-komentar positif yang membangun, yang udah selalu mendoakan, yang udah selalu menyemangati aku gitu ya, pokoknya aku ucapkan terima kasih banyak. Oke deh teman-teman sampai di sini dulu videonya kali ini, mohon maaf ya videonya itu memang agak panjang ya, biar lebih detail gitu ya aku ngejelasinnya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.